Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, kesehatan lalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, memenuhi permintaan sebagian teman menjelang akhir Ramadan, ada yang menanyakan tentang batas-batas miskin, apalagi di masyarakat kita saat ini tidak seperti puluhan tahun yang lalu. Kelihatannya semuanya sudah makmur gitu ya. Jadi banyak yang kesulitan mendeteksi siapa sih orang miskin sehingga dia berada di masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita menjelaskan tentang batasan miskin yang masuk asnaf 8, orang-orang yang berhak menerima zakat, terlebih dahulu kita sampaikan bahwa miskin itu memang ada dua pengertian yang berbeda terhadap atau kita apabila kita kaitkan dengan zakat fitrah umpama. Nah, zakat fitrah kalau miskin dalam arti siapa orang miskin yang tidak berhak zakat fitrah, maka ini standarnya sangat-sangat rendah. Orang miskin yang tidak berhak atau tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah mereka-mereka yang tidak mampu atau tidak mempunyai kelebihan makanan pada saat malam hari raya sampai sampai besoknya. Jadi satu hari satu malam tidak mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya, atau tidak mempunyai aset untuk membelikan atau mewujudkan kebutuhannya sehari semalam lebih dari itu. Nah, sehingga hampir seluruh umat muslim di dunia ini saya kira mempunyai kewajiban zakat fitrah, karena jarang orang tidak mampu memenuhi kebutuhan satu hari satu malam saja, tidak punya kelebihan. Bahkan dalam fikih kita, kelebihan ini sekalipun tidak mencapai 2,5 kilo atau senilai dengan itu, ini tetap harus dikeluarkan seadanya begitu. Oleh sebab itu, yang tidak wajib barangkali orang muslim di dunia ini ya betul-betul mereka-mereka yang mungkin di pengungsian yang memang terdampak kelaparan dan sebagainya, atau mereka tunawisma, mereka hidup mohon maaf di kolong jembatan dan sebagainya. Tapi selebihnya ini sudah termasuk orang mampu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian yang kedua adalah pengertian miskin, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kalau ini standarnya lumayan tinggi. Jadi kita bisa membuka di antaranya referensi dari kitab Buhyatul Mustarsidin. Kita membuka kitab ini, karya besar dari Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi. Di dalam bab Qismus Shadaqat nanti bisa dibuka. Jadi al-masakin hum man yahsululahu fauqa nisfil muhtaj ilaihi lahu walimamuni. Jadi orang miskin itu di dalam bab orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang sesungguhnya masih mampu penghasilan tiap harinya itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya separuh ke atas. Jadi tidak mencukupi, tapi sudah hampir mencukupi. Jadi separuh ke atas. Kenapa dikatakan nisful muhtaj ilaihi, kemampuannya hanya terpenuhi separuh? Karena kalau kurang dari separuh, ini nanti disebut fakir. Sehingga kita tidak akan membahas fakir, karena fakir itu di bawahnya miskin. Jadi lebih ke bawah. Oleh sebab itu fakir mesti miskin, miskin belum tentu fakir. Sehingga nanti kita tidak membahas tentang itu. Wala yamna'ul faqra wal maskana daruhu wasiyabuhu walau litajamul. Untuk apa yang ia punya begitu, rumah, pakaian, meskipun pakaiannya banyak, kadang litajamul, tidak mesti kebutuhan primer, ini juga tidak dihitung, tidak menghalangi dia sebagai miskin penerima zakat. Kemudian perabot-perabot rumah tangga yang banyak, yang laikot, kemudian istrinya mempunyai wahulyul mar'ah alaik, punya perhiasan, ini juga tidak menghalangi dia sebagai orang miskin begitu. Wa abdun yakhdimuhu linahwi marodin au ikhlali muru'atin bi khidmati nafsihi, atau dia mempunyai budak. Jadi budak itu kalau dulu luar biasa ya, sekarang pembantu lah. Jadi orang punya pembantu atau orang punya operasional mobil umpama, ini tidak menolak atau tidak menghalangi dia sebagai miskin. Yang penting itu adalah alaik, memang dia secara umum
dia memang membutuhkan itu dan tidak di atas dari kelayaan. Karena kalau di atas kelayaan, misalkan perhiasan, mobil, maka itu nanti dihitung aset. Jadi aset harus diplus dengan penghasilan tiap hari. Apakah lebih atau tidak? Nanti coba kita estimasi di akhir nanti. Nah, termasuk juga wakutubu alimin au muta'alimin. Yahtaju ilaihi walau marotan bisa. Nah, ini juga tidak dihitung. Jadi orang punya kitab banyak begitu ya. Ini tidak dihitung. Sekalipun kita tahu nilai kitab ini ya bisa jutaan, puluhan juta gitu ya. Kemudian wal muajjal ilam yajid man yakriduhu, ini juga tidak dihitung. Jadi orang sesungguhnya punya uang tapi dipinjam orang lain yang pada saat hari raya Idul Fitri belum waktunya untuk dikembalikan. Ini maka juga tidak tidak masuk dihitung menjadi aset yang harus ditambahkan dengan penghasilan sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, kalau diaplikasikan, jadi bahwa orang miskin adalah orang yang penghasilannya itu tidak mencukupi kebutuhannya di luar kepemilikan rumah, kemudian kendaraan, kemudian baju, kemudian kitab-kitab perabot dan sebagainya. Oleh sebab itu, kalau kita coba estimasi adalah perkiraan kebutuhan. Kita coba nanti di akhir akan kita tampilkan. Kita sudah mencoba pendekatan kebutuhan primer seseorang. Saya contohkan di sana nanti keluarga mempunyai anggota 4, jadi suami, istri, kemudian 2 anak. Ini ternyata kalau di Trenggalek, sekali lagi Trenggalek dan sekitarnya, di tahun 2021 ini apabila penghasilan satu hari kurang dari 110.000, jadi ini kelas tukang ini, jadi kurang dari itu, dan ini si komah kerjanya, maka disebut miskin. Jadi sekalipun punya rumah bagus ya, begitu ya, kemudian perabotnya lengkap dan seterusnya, ini karena tidak dihitung seperti itu. Yang penting penghasilan tiap harinya. Jadi ini sudah kita estimasi, dan silahkan nanti bisa dikritisi lewat komentar di bawahnya, di bawah video ini, sehingga nanti kita bisa berdiskusi. Dan silahkan nanti jangan dilihat, kalau dilihat tidak mencukupi waktunya, sehingga silahkan untuk di screenshot agar supaya nanti bisa dipahami bersama. Jadi di sana kita coba pendekatan itu 15 item kebutuhan seseorang, jadi mulai makan, lauk pauk, bahkan sampai sebawah dari kebutuhan kebersihan dan lain sebagainya. Sekali lagi itu estimasi 4 orang, dan ini di Trenggalek dan sekitar. Artinya ini bisa berbeda apabila keluarganya tidak 4, jadi misalnya 1, 2, ini tentu nanti akan berubah. Atau kemudian ini estimasi ini dilakukan di kota ya, yang semua kebutuhan mahal, ini juga akan berbeda. Atau ini akan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya, ini juga belum tentu bisa, karena sekali lagi harga-harga kebutuhan pokok seseorang tiap tahun atau beda tempat tentu ini berbeda-beda. Tapi paling tidak sudah kita kasih estimasi, coba pendekatan seperti ini nanti bisa disesuaikan sebagai dasar estimasi. Nah, yang kedua teman-teman sekalian adalah orang yang tidak bekerja tapi dia mempunyai aset. Nah, di sini kita juga sudah mengestimasi. Estimasi yakni bahwa orang yang tidak bekerja tapi mempunyai aset. Sekali lagi aset itu di luar rumah ya, tanah yang ditempati, perabot dan seterusnya yang sudah kita jelaskan. Jadi di luar itu dia punya aset, misal dia punya tegalan atau punya sawah, nilainya 100 juta saya contohkan. Di akhir nanti silahkan untuk diperhatikan. Nah, aset ini dihitung adalah sisa holibul umri. Jadi umpama orang itu usianya sudah 50 tahun, umur holib itu adalah 63, jadi sisa 13 tahun. Maka 100 juta ini kemudian dibagi sisa umur ini. Nah, satu hari di sana saya ketemukan cuma 21.000 itu tiap hari ya. Untuk 21.000 tentu mungkin untuk biaya sendiri bisa cukup, tapi untuk anggota keluarga yang lebih dari 1 tentu ini tidak mencukupi dan seterusnya. Ini jadi pendekatan, sekali lagi pendekatan ini untuk menilai bahwa seseorang ini apakah miskin atau tidak, sehingga kita dalam berzakat sekali lagi syarat harus sampai kepada asnaf. Ini adalah
harga yang tidak boleh ditawar, sehingga penjelasan ini mudah-mudahan akan menghantarkan kita ketika kita membagi zakat, baik secara pribadi mau sebagai amil atau panitia zakat yang non amil syar'i, ini tidak salah sasaran, sehingga zakat ini betul-betul sesuai dengan tujuannya. Innama shodaqat lil fuqara wal masakin, al ayah. Demikian mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء